Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar lagi terkait dengan Microsoft Excel ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah subscribe, mungkin bisa lihat apa namanya video-video yang sudah saya upload terkait dengan Microsoft Excel. Nah, saya sudah membuat playlistnya. Ada yang sudah apa namanya? Ada video tentang menghitung bulan, kemudian membuat stok barang, kemudian menggunakan Excel untuk menghitung penyusutan nilai dan lain-lain. Oke, nah untuk kali ini kita akan benar-benar mulai belajar Microsoft Excel dari dasar banget. Oke, kita lihat videonya. Nah, untuk tahap pertama, saat kita belajar Microsoft Excel, kita bisa buka Microsoft Excel kita. Nanti teman-teman untuk ngebuka Microsoft Excel-nya bisa dari desktop seperti ini desktop. Kemudian teman-teman bisa pilih icon Excel yang ada di sini. Ini tinggal di double klik aja, klik-klik gitu, nanti akan keluar. Atau teman-teman bisa juga dari sini, kita ketik Excel, nanti akan keluar Excel-nya juga. Kemudian bisa dari start, dari sini, nanti tinggal kita cari Excel-nya. Atau bisa juga teman-teman bisa pakai kotak dialog run seperti ini. Untuk memunculkan kotak dialog run seperti ini, teman-teman tekan lambang Windows sama R bareng nanti muncul run seperti ini. Kemudian ketik Excel. Ada banyak cara. Nah, teman-teman nyamannya pakai cara apa? Silahkan dicoba aja. Dan nanti yang paling cepat yang mana? Nah, seperti itu. Oke. Nah, sudah muncul tampilan untuk Excel-nya seperti ini. Kita pilih sekarang blank workbook. Oke. Nah, kalau sudah muncul blank workbook seperti ini, teman-teman sebaiknya langsung simpen datanya. Kenapa kok disimpan? Karena kalau nggak disimpan, nanti teman-teman ngerjain beberapa lama, misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, komputernya mati, atau Excel-nya nge-close sendiri ya teman-teman hilang datanya. Nah, untuk nyimpennya teman-teman bisa banyak opsi untuk menyimpan. Ada tekan lambang disket ini nanti kalau kita sorot di atasnya muncul save atau tekan CTRL sama S. Nah, atau dari sini file save. Nah, save sama A, save dan save as saat awal kita pakai dokumen seperti ini itu sama aja, tujuannya sama untuk menyimpan dokumen kita. Oke, kita save. Kemudian kita cari tempat penyimpanannya. Kemudian teman-teman bisa membuat folder, tinggal klik new folder seperti ini. Kemudian kita namain foldernya, misalkan nama foldernya latihan Excelku, misalkan kita masuk ke foldernya. Kemudian di file name-nya, teman-teman tinggal buat, misalkan ini latihan 1. Oke, kita sudah membuat file dengan nama latihan 1 di Microsoft Excel. Oke, ini tampilan dari Microsoft Excel. Nanti kalau teman-teman pakai 2010, 2013 itu sama aja tampilannya, hampir mirip-mirip seperti ini. Oke, kemudian ini adalah tab atau menunya di sini. Kemudian ini apa namanya tool-toolnya yang bisa teman-teman pakai nantinya. Kalau di home nanti munculnya seperti ini. Kemudian juga insert, kalau insert nanti teman-teman bisa insert apa aja, ada pivot table, kemudian ada chart, dan lain-lain. Ada page layout, nanti kalau mau ngeprint biasanya di sini. Kemudian ada formula, ini ada banyak formula, nanti kita akan bahas, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk ngebahas semuanya dan kita share ke teman-teman. Ada juga data, review, dan lain-lain.
Ini nggak saya jelaskan satu-satu karena nanti untuk studi kasus nanti kita akan pakai tool-tool yang sering dipakai di sini. Oke, nah ini adalah lembar kerja kita. Ini lembar kerja di Excel-nya. Bentuknya kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak seperti ini namanya apa? Namanya sel. Ups. Nah, sel. Sel itu apa? Sel itu pertemuan antara pertemuan antara baris dan kolom. Atau saya bilangnya kolom dan baris. Nah, baris itu yang mana? Kolom itu yang mana? Nah, ini barisnya. Baris satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kolom yang mana? Kolom ini yang ada tulisannya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kalau kita klik di sini, berarti ini adalah sel berapa? Sel B6. Teman-teman bisa lihat di sini, B6. Kok bisa dinamakan B6? Karena dia ada di kolom B dan di baris ke-6. Oke. Nah, kemudian ini misalkan sel B5 gitu misalkan ya. Kemudian ini ada di sel E9. Oke. Dari sel B5 sampai E9 misalkan kita blok seperti ini, kita kasih warna. Oke, nah ini namanya apa? Range. Namanya range. Range itu apa? Range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Misalkan selnya dari sel berapa? Sel dari sel B5 sampai titik 2 ini artinya sampai dengan E9. Oke. Nah, dari sel B5 sampai dengan E9. Nah, kemudian ini adalah range-nya. Range ini kita juga bisa namain. Nanti kalau teman-teman pakai VLOOKUP, HLOOKUP biasanya manggil data tabel array. Nah, ini biasanya dalam satu bentuk ring seperti ini. Nah, kita bisa klik kanan, define name untuk ngasih nama. Namanya misalkan ring 1 misalkan. Nah, saat kita blok seperti ini, nanti akan muncul rank 1. Ngasih namanya teman-teman juga bisa di sini juga ya. Sama juga. Nanti tinggal ketik aja di sini sesuai dengan nama yang diinginkan. Oke, kemudian sheet. Di sini ada sheet 1. Kita bisa kasih nama juga. Misalkan ini kasih nama latihan 1. Oke, misalkan kita buat lagi namanya latihan 2. Latihan 3. Nah, sheet-sheet ini bisa kita kasih warna. Gimana caranya? Klik kanan, tab color, warnanya bebas aja. Klik kanan, tab color. Oke, kita sudah punya data latihan 1. Tadi kita sudah menjelaskan tentang sel, kita sudah menjelaskan tentang range, kita sudah menjelaskan tentang kolom, kita sudah menjelaskan juga tentang baris. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya di kolom komentar. Silahkan juga teman-teman untuk mempraktekkan. Kita akan membuat tabel pertama di latihan 2. Nah, untuk tabel sebaiknya, nah teman-teman juga nanti bisa, kalau misalkan bentuk Excel-nya kecil seperti ini, nanti bisa scroll aja, scroll dari sini. Nah, ini adalah zoom in, zoom out, atau tekan CTRL dan juga scrollan yang ada di mouse-nya. Nanti bisa dipilih yang enak, yang mana untuk tampilan apa namanya sheet di Excel-nya atau lembar kerja Excel-nya. Oke, nah kita akan membuat tabel pertama, misalkan tabel penjualan PT Sutrisno Soekarno Indonesia. Nah, namanya bebas aja. Ini ada di saya buat tabel penjualan ini ada di sel A1, kemudian PT Sutrisno Soekarno Indonesia ini ada di sel A2. Kemudian saya buat field atau kolom header, misalkan nomor, ini nama barang, kemudian quantity,
harga satuan, kemudian total. Oke. Nah, ini posisinya, nomor ini lebar banget, kita perkecil aja dari sini, A sama B, kolom A sama kolom B ada lambang arrow atau panah kanan dan kiri, kita klik aja, kita perkecil. Nama barang juga sama, kita perbesar, harga satuan kita perbesar. Nanti kalau kurang tinggal ditambah aja lebarnya. Oke, kemudian ini satu 2 kita ketik satu 2 seperti ini, misalkan ada 5 data, satu 2-nya ini kita blok, kemudian di pojokan bawah kanan ini ada tanda plus, kita klik, kemudian kita tarik. Nah, misalkan ada 5 data. Datanya apa? Misalkan ini buku, buku gambar misalkan, terus ini pulpen, pensil, penghapus. Yang gampang-gampang aja ya. Oke, kuantitinya misalkan ini kuantitinya 10, kuantitinya 2, 3, 4, 5, misalkan seperti itu. Nah, kemudian harga satuan misalkan teman-teman buat 10.000, ini 20.000, ini 30.000, ini 2.000, ini 1.000. Oke. Nah, teman-teman untuk membuat, harga satuan kenapa kok nggak ada titiknya atau apa, nanti tinggal teman-teman untuk, apa namanya, rupiahnya atau desimalnya untuk titik, seperti itu bisa diblok aja di sini. Nah, kemudian saya akan jelaskan terkait dengan tipe data. Tipe data di Excel itu teman-teman bisa lihat dari data yang ada di sini. Nah, tipe data di Excel itu ada general, ada number, currency, number itu buat nomor pastinya, kemudian currency untuk mata uang, accounting juga untuk mata uang. Ini di sini ada short date, kemudian ada long date, time, percentage, kemudian ada tax. Nah, untuk data ini apa tipe datanya? Tipe datanya kita bisa pakai currency atau bisa pakai accounting. Untuk currency kita bisa juga dari sini. RP Indonesian di sini nanti akan muncul apa namanya, rupiahnya dan koma nol nolnya. Nah, koma nol nolnya ini saya nggak pengen ada, kita bisa di sini ada increase desimal, ada decrease desimal. Kalau increase dia nambah koma nol nolnya, jadi koma nol nolnya jadi 3. Kalau mengurangi berarti decrease desimal. Misalkan nggak usah pakai koma nol nol. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan buat tabelnya. Datanya di sini. Nah, seperti ini. Kita blok aja range ini dari A4 sampai dengan E9. Nih. Kemudian teman-teman klik home di sini. Di sini pilih all border. Oke, sudah berhasil. Pilih di sini center supaya rapi. Nah, sudah rapi. Bukunya ditaruh di kiri aja. Seperti ini. Oke, kemudian atas judulnya kita bisa merge center supaya rapi juga. Kita blok seperti ini. Nah, ngebloknya dari A1 sampai E1. Kenapa kok sampai E1? Karena data tabel kita mentoknya hanya sampai E. Nah, supaya rapi juga gitu. Kita blok, kemudian kita pilih di sini merge center. A2 sampai E2 juga kita blok, merge center. Kemudian supaya ada warnanya, supaya lebih bagus bagaimana? Kita blok aja area ini, kita bold karena dia judul. Kemudian kita bisa kasih warna ini yang ada lambang cat tumpah ini. Kita kasih warna di sini, warna yang tipis aja ini. Oke, ini juga sama. Kita blok, kita bold, kemudian kita kasih warna yang tipis aja. Nah, sudah rapi ya. Oke. Nah, kemudian di totalnya, bagaimana untuk mencari total dari kuantiti sama harga satuan ini? Gampang, teman-teman bisa masukkan rumusnya. Rumusnya bagaimana? Kita setiap rumus di Excel selalu diawali dengan sama dengan. Kita akan mengalihkan kuantiti dan harga satuan berarti sama dengan tinggal kita klik ada selnya. Oke, sel C5. Kemudian kita kali harga satuan. Enter. Nah, sudah selesai. Sudah berhasil. 10 kali 10.000 sama dengan 100.000. Teman-teman tinggal hasilnya di sini, tinggal
apa nah, sorot aja di pojok kiri, pojok kanan ya, pojok kanan bawah ada tanda plus, nanti tinggal kita klik dan kita tarik aja. Oke, sudah berhasil. Nah, itu untuk kita tambah lagi deh. Kita misalkan tambah di sini ada total rata-rata misalkan nilai tertinggi, nilai terendah. Oke, kita sudah kita blok lagi, kemudian kita kasih garis. Nah, kemudian kita bisa bikin merge center lagi di sini. Kalau pengen bareng-bareng tinggal blok aja, tekan CTRL, nanti seleksinya bisa semuanya. Tapi jangan langsung blok seperti ini nggak bisa, tapi harus satu-satu. Misalkan begini, tekan CTRL atau kontrol, kemudian diblok lagi. Nah, seleksinya bisa selang-seling. Oke. Nah, ini kita blok, kemudian kita kasih warna, kita bold. Nah, jadi rapi ya. Jadi perhatikan juga kerapian datanya supaya nanti karena data Excel ini akan kita kirimkan ke orang lain. Jadi kita tunjukkan kalau hasil pekerjaan kita itu bagus. Nah, total kita bisa pakai sama dengan sum. Rumusnya sum, buka kurung. Kita blok aja area yang mau kita totalkan dari sel E5 sampai dengan titik 2 ini artinya sampai dengan E9. Oke, kemudian rata-rata sama dengan average dari sel E5 sampai E9. Kemudian nilai tertinggi bisa pakai max dari E5 sampai E9. Nilai terendah bisa pakai min dari E5 sampai E9. Sip, sudah itu dulu untuk tutorial pemula Excel hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan dan sudah mengerti tentang Microsoft Excel. Nanti kita insya Allah akan lanjutkan di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.